Halo semuanya, di video kali ini aku mau kasih tips buat kalian semua cara membuat bakwan yang kriuk. Tentunya pakai bahan-bahan yang sehat ya bunda. Dan gimana sih cara menyimpan sisa adonan bakwan supaya tetap awet selama 2 hari tanpa basi. Oke, kita langsung aja ke video tutorialnya. Nah, ini untuk bahan-bahannya udah aku disediain ya teman-teman. Aku bikin cuma sedikit aja karena ini terigunya juga cuma seperempat. Di sini aku pakai tepung segitiga. Kalian bisa pakai tepung biasa aja. Tapi kalau menurut aku lebih bagus pakai tepung yang merek segitiga. Di sini aku mau sedikit sharing aja tips-tips yang menurut aku dari sebagian orang itu ada yang nggak tahu ya, kayak misalnya cara penggorengannya dan untuk bagaimana cara membuat adonannya. Kalau untuk resep menurut aku udah banyak banget ya yang dibikin di video YouTube. Dikarenakan kalau menurut aku cara memotong sayurannya itu cukup berpengaruh terhadap bagaimana bentuknya nanti si bakwannya. Jadi di sini aku akan kasih tips lebihnya cara aku ya. Jadi versi aku ini menurut aku yang lebih bagus kayak gini cara pemotongannya. Jadi aku tuh motong wortelnya itu nggak terlalu tipis, karena kalau misalnya terlalu tipis itu nanti pas digoreng itu bakal cepat gosong, dan kalau menurut aku itu bakal rasanya tuh agak enak gitu loh. Selain itu juga lebih banyak nyerap minyaknya ke wortelnya. Jadi aku suka motongnya agak tebalan kayak gini ya teman-teman. Nah, selanjutnya cara pemotongan untuk kolnya ini justru sebaliknya ya teman-teman. Ini tuh harus agak lebih tipis gitu, jangan terlalu besar. Nah, kayak gini, kalian bisa lihat aja. Selanjutnya untuk bawang daun, kalian potongnya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga ya. Ini sedang aja. Oke. Nah, ini untuk cara pemotongannya kurang lebih hasilnya kayak gini ya bunda. Dan seperti biasa aku bikin itu kayak gini. Oh ya bunda, sebelum tadi aku potong-potong sayurannya, tadi aku udah cuci bersih dulu ya. Nah, selanjutnya kita langsung aja campurkan tepung terigunya. Di sini aku pakai tepung terigu seperempat, tapi aku masukin setengahnya dulu. Untuk takaran bumbu-bumbunya silakan bunda sesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini aku pakai ketumbar bubuk, kurang lebih 1 sendok es krim garam, 1 sendok es krim merica bubuk, roiko sapi. Di sini aku pakai roiko sapi sekitar 2 sendok es krim. Aku lebih suka roiko sapi ya teman-teman, karena rasanya gurih, nggak asin kayak roiko ayam kan itu lebih asin ya. Yang terakhir di sini aku tambahin ini bawang putih yang udah aku blender, dan ini tuh udah sekitar 3 minggu lebih aku simpen di kulkas, dan ini tuh awet banget, warnanya nggak rubah gitu loh teman-teman. Buat teman-teman yang pengen tahu cara tutorialnya, nanti aku bikinin tutorialnya ya, cara membuat bumbu dasar. Nah, di sini aku pakai 1 sendok aja. Nah, ini aku cuci sedikit dulu aja ya, sendok bekas tadi ambil bawang putihnya, aku aduk-aduk dulu. Ini airnya tadi aku pakaiin sedikit aja karena nyuci sendok. Aku aduk-aduk dulu sampai si bumbunya kecampur rata dulu ya teman-teman. Kalau dirasa udah kecampur si bumbunya,
nanti kita tambahin air sedikit-sedikit ya. Nah, ini aku pakai air minum ya teman-teman. Sebenarnya air mentah juga nggak apa-apa sih, tapi aku lebih suka pakai air minum aja. Masukin sedikit aja airnya, jangan terlalu banyak. Kita aduk-aduk lagi ya. Kalau misalnya kurang terigunya, tambahin lagi aja. Di sini aku akan tambahin terigunya. Dari sisa yang tadi aku masukin setengahnya lagi. Ini kenapa aku sedikit-sedikit masukin terigunya, karena nanti kalau kebanyakan terigu juga ini nggak bagus hasilnya. Jadi malah sayurannya ketutup gitu. Ini supaya pas aja, karena kan tadi aku pakai takaran wortel sama kolnya itu nggak ditimbang gitu ya teman-teman. Nah, ini aku aduk-aduk. Kalau misalnya airnya kurang, bisa ditambahin ya teman-teman. Untuk airnya juga dimasukin sedikit-sedikit ya, jangan langsung banyak, takutnya nanti keenceran. Kalau misalnya keenceran nanti harus ditambah terigu lagi, jadi nanti hasilnya kurang maksimal gitu kalau menurut aku. Sorry ya teman-teman, ini aku sebenarnya nggak enak ngaduk pakai sendok. Aku salah, aku biasanya pakai ini apa namanya, apa ya, centong nasi. Nah, ini kalau menurut aku adonannya udah pas, jadi aku selalu kental gini bikinnya, nggak encer. Kalau encer menurut aku itu mau bikin peye ya, bukan bikin bakwan. Jadi aku kayak gini aja sih bikinnya. Itu semua tergantung selera ya. Kalau menurut aku ini udah pas banget kayak gini. Nah teman-teman, kita langsung aja ya ke tutorialnya. Pokoknya ini ada adonannya itu kalau misalnya kita jatuhin itu lama gitu loh jatuhnya. Nih kayak gini contohnya ya. Tuh lihat, kalau aku jatuhin nggak langsung jatuh gitu loh. Yap, kita langsung aja ke cara penggorengannya ya teman-teman. Nah, ini kita masukin minyak gorengnya, agak banyakan ya bunda. Jangan pelit sama minyak, karena ini mempengaruhi juga. Oke. Api sedang ya bunda, jangan terlalu kecil. Dan kita biarkan minyaknya sampai panas ya. Supaya hasil bakwannya bagus, yang pertama itu minyaknya harus dalam keadaan panas. Kemudian saat menggoreng bakwan, bakwannya itu harus terendam pakai sama minyaknya ya. Selain itu, kompornya juga jangan terlalu kecil, karena misalnya kalau kita menggoreng dalam keadaan minyak yang kurang panas itu bisa menyebabkan hasil gorengannya itu alot ya bunda. Selain itu juga adonan yang tepat itu bisa mempengaruhi hasilnya juga. Selain itu juga untuk penggunaan tepung terigu bisa menyebabkan si gorengannya itu keras, atau kadang misalnya jadi malah cepat lemes atau nggak kering gitu loh teman-teman, meskipun kita goreng lama. Menurut pengalaman aku, kalau misalnya kita bikin bakwan pakai tepung yang gak ada mereknya atau yang perempatan gitu, biasanya itu hasilnya beda-beda. Jadi kadang misalnya bisa kering atau keras, atau kadang juga bisa hasilnya jadi lembek gitu loh, nggak keras, nggak bisa kering gitu, nggak bisa kriuk. Jadi menurut aku, kalau misalnya kalian nggak pengen gagal itu lebih baik pakai tepung yang merek segitiga aja sih. Biasanya aku pakai tepung merek segitiga, dan untuk hasilnya juga itu lebih kriuk sama nggak keras gitu. Nah bunda, kalau misalnya ada sisa
bekas ngegoreng pengen disimpan buat besok, ini bunda bisa banget. Yang pertama itu jangan nyicipin si adonan pakai tangan ya, karena di tangan itu ada bakteri yang bisa membuat si adonan itu cepet asem. Misalnya kita nyicipin, kita pakai sendok yang lain aja, kita masukin terus kita cicipin aja langsung. Tapi si sendok yang ini juga jangan dipakai masukin ke sini langsung juga ya bunda, karena itu bekas dari mulut. Nah itu biasanya yang menyebabkan adonan cepet basi. Nah bunda bisa simpen adonan ini di kulkas, bunda pindahin aja sisa adonannya ke tempat kayak Tupperware kayak gitu ya bunda, yang kedap udara. Itu insya Allah kuat sampai 2 hari ya, jadi nggak akan basi. Lanjut ke adonan bala-balanya, kita balikin ya, ini udah agak mateng. Oke. Ini sebenarnya aku minyaknya juga kurang, paling bisa ngegoreng 3 pipis. Kita balikin. Kalau udah kayak gini udah bisa balikin. Aku angkat satu-satu. Nah, jadi kurang lebih kayak gini hasil akhirnya. Nah, gini ya bunda. Aku lebih suka pakai saus sambal kayak gini. Ini sisa adonannya aku masukin kayak tempat kedap udara gini ya bunda. Ini awet sampai 2 hari bisa kuat, gak akan basi. Oke, jadi segitu aja videonya. Semoga bermanfaat buat bunda semuanya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.